2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raharja hadir di sini, mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci, mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan, termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini. Mengingat tema mudik kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhub, yaitu aman, ceria, dan bermakna. Jadi mudik harus bermakna ini. Jadi target kita betul-betul sebetulnya idealnya adalah zero accident gitu. Karena itu semakin mendekati zero semakin bagus gitu. Tadi dibahas yang berkaitan dengan, pertama tadi kita membahas tentang penyeberangan. Saya kira banyak catatan termasuk dari rekan-rekan wartawan, saya memantau komentar-komentar dari para pemudik, memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki termasuk lama ngantrinya, kemudian juga masih adanya pemudik yang kurang disiplin, terutama mematuhi agar membeli tiket online jauh-jauh hari. Ternyata masih banyak yang berspekulasi dengan datang tanpa tiket gitu, dan bahkan ada beberapa pemudik yang melakukan fait accompli terhadap petugas untuk memaksakan untuk ikut berangkat walaupun sebetulnya belum punya tiket. Dan ini tentu saja kita sayangkan. Mudah-mudahan, dan saya berharap betul kepada para pemudik yang akan kembali, yang arus balik, terutama dari arah Bakahuni, mohon untuk jangan datang sebelum membawa tiket, dan gunakanlah tiket pada hari itu juga, pasti bisa berangkat gitu. Jadi kalau memang tiketnya berlakunya masih beberapa hari, jangan keburu-buru ikut ngantri, dan juga sekali lagi juga jangan terlambat gitu. Jadi kalau itu semua pemudik yang arus balik nanti sudah menyelesaikan itu kami 30% urusan penyeberangan sudah selesai. Karena itu saya mohon betul sekali lagi dari rekan-rekan wartawan untuk ikut mengumandangkan, menyampaikan supaya mereka yang akan balik nyebrang dari Bakahuni menuju ke Merak ataupun Ciwandan atau Ciwandan itu sudah membawa tiket untuk hari itu juga. Jangan sampai belum punya tiket. Kemudian kita juga bicarakan tentang kembalinya dari arah timur. Tadi Bapak Direktur Polantas Jawa Tengah sudah memaparkan beberapa kemungkinan adanya penyumbatan supaya diatur demikian rupa. Kita harapkan nanti mereka yang arus balik itu tidak akan mengalami hambatan ketika mau masuk ke wilayah ibu kota dan sekitarnya. Karena kalau berangkat mudik itu kan gerakannya sentrifugal, menyebar, itu relatif mudah. Tetapi ketika dia balik itu kan sentripetal, semua mengerucut ke salah satu titik yaitu ibu kota dan sekitarnya. Ini pengelolaannya jauh lebih sulit, karena itu nanti mohon kesadarannya para pemudik agar betul-betul mematuhi kedisiplinan, agar semua yang akan masuk kembali bekerja di ibu kota Jakarta dan sekitarnya itu bisa dilayani oleh dengan baik oleh Korlantas, oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian yang lain. Saya kira itu pengantar saya, dan untuk selanjutnya dari Pak Menhub saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Pertama, tentu saya mengapresiasi semua stakeholder yang sudah melakukan kegiatan mudik, baik kalau urusan mudik itu sampai hari ini, nanti dihitung dari kemarin.
Dan indikasinya selain kecelakaan, yaitu kecepatan. Jadi kecepatan dari Jakarta ke Semarang itu lumayan signifikan, yaitu dari 6 jam menjadi 7,3, 12%. Jadi tidak mungkin itu terjadi tanpa effort-effort yang dilakukan oleh polisi dan jasa marga dan stakeholder yang lain. Jadi apresiasi sekali lagi atas dilakukan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana memanage mudik yang akan terjadi, yang balik yang akan terjadi dalam beberapa saat yang lain. Nah, kita lihat bahwa benar yang disampaikan oleh Pak Menko, ini ada centripetal, dan yang paling kritikal dari pengalaman tahun yang lalu adalah di daerah Salatiga sampai ke Semarang. Karena dari Jogja, dari Solo, dari Ngawi, dari Madiun, itu bertumpuk di sana. Bahkan juga dari Demak dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kita memang harus memanage hari-hari yang sudah ada. Kita ada 4 hari, mulai besok sampai hari Senin. Hari Selasa sudah masuk. Puncaknya diperkirakan adalah hari Minggu dan hari Senin. Nah, oleh karenanya sebaliknya seperti Presiden waktu itu menganjurkan kembalinya lebih awal. Kalau bisa besok atau lusa Sabtu, ya. Karena Minggu dan Selasa, Minggu dan Senin itu pasti terjadi suatu kenaikan yang besar. Tadi beberapa kali kita melakukan exercise, bahkan setelah rapat ini kita akan kita elaborasi bagaimana itu bisa terjadi. Rekan-rekan sekalian, kita juga melihat bahwa baru saja KNKT rilis tentang kendaraan travel tidak resmi, dan itu bukan kita mencari kambing hitam, tetapi fakta dari apa yang dilakukan kendaraan itu berkesimpulan bahwa pengendara itu letih karena selama 4 hari dia mundar-mandir dari Ciamis ke Jakarta. Nah, satu lagi, muatannya itu 12 orang, yang mestinya tuh 8-9 orang. Jadi oleh karenanya kita menghimbau bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang fit, cari sopir yang segar, bukan udah 4 hari nyopir terus. Lalu pastikan bahwa jumlah dari mobil yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Jadi ini penting untuk peringatan bagi yang kalaupun terpaksa menggunakan travel tidak resmi. Tetapi kita menganjurkan agar saudara kita untuk menggunakan yang resmi seperti bis dan sebagainya. Yang terakhir, saya pikir tidak bosan-bosannya saya menyampaikan truk Siga Sumbu. Ya, tentunya di sini lengkap, ada ASOP, ya, ada Kakor Lantas, ada teman-teman dari Dirlantas tadi lengkap, ya, bahwa law enforcement berkaitan dengan truk Siga Sumbu akan dilakukan. Ini adalah Pak Kapolri sudah berjanji untuk melakukan itu. Karena kemarin kita punya pengalaman truk Siga Sumbu itu banyak sekali menghambat pergerakan yang ada di Merak dan Ciwandan. Dan ini akan kita lakukan. Oleh karenanya sopir, pemilik kendaraan, pemilik barang menahan diri, kan ini tinggal beberapa hari. Setelah itu hari Selasa bebas. Demikian, terima kasih. Mungkin dari kepolisian bisa melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.